Dahulu kala, di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang wanita kaya raya bernama Nyai Endit. Ia memiliki harta yang melimpah, sawah, kebun, dan lumbung padi yang tak pernah kosong. Namun, sayangnya Nyai Endit terkenal sebagai wanita yang sangat pelit dan serakah. Ia tidak pernah mau berbagi kekayaan dengan orang lain, meskipun banyak penduduk di desanya yang hidup dalam kemiskinan. Nyai Endit seringkali meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi kepada para petani miskin yang sedang kesusahan. Jika mereka tidak bisa membayar tepat waktu, Nyai Endit tidak segan mengambil tanah, sawah, atau harta benda mereka sebagai gantinya. Hal ini membuat penduduk desa semakin menderita, tetapi tidak ada yang berani melawan Nyai Endit karena takut dengan kekejamannya. Kebiasaan buruk Nyai Endit tidak hanya terbatas pada memeras penduduk desa. Ia juga tidak pernah mengundang tetangga untuk berbagi makanan atau membantu mereka yang kelaparan. Setiap hari, Nyai Endit menikmati makanan lezat yang berlimpah di rumahnya. Sementara di luar rumah, orang-orang sering kelaparan. Ia bahkan tidak peduli ketika melihat anak-anak desa yang kurus kering memandang ke arah rumahnya dengan rasa lapar. Selain itu, Nyai Endit juga dikenal sebagai orang yang sangat kikir. Ketika ia mengadakan pesta besar di rumahnya, ia selalu menyimpan makanan berlebih untuk dirinya sendiri dan tidak membiarkan tamu yang datang untuk makan sepuasnya. Semua orang di desa tahu bahwa Nyai Endit adalah seorang yang tidak memiliki belas kasihan, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain menghindarinya. Pada suatu hari yang cerah, datanglah seorang pengemis tua yang berpakaian lusuh ke desa tempat Nyai Endit tinggal. Pengemis itu tampak lelah dan kelaparan, dan ia mengetuk pintu rumah Nyai Endit untuk meminta sedikit makanan atau air. Nyai Endit yang sedang duduk di ruang tamunya merasa terganggu dengan kehadiran pengemis itu. "Apa yang kau inginkan, pengemis tua?" tanya Nyai Endit dengan nada ketus. "Saya hanya meminta sedikit makanan atau minuman, Nyonya, saya sangat lapar dan haus," jawab pengemis itu dengan lembut. Namun Nyai Endit malah tertawa sinis. "Kau datang ke sini hanya untuk meminta-minta? Pergi kau dari sini. Aku tidak punya makanan untuk orang sepertimu," bentak Nyai Endit sambil mengusir pengemis itu dari halaman rumahnya. Pengemis tua itu merasa sedih dan kecewa, tetapi ia tidak segera pergi. Sebaliknya, ia memohon dengan suara yang tenang, "Nyai, tolonglah saya hanya meminta seteguk air untuk menghilangkan dahaga saya." Nyai Endit yang merasa semakin kesal, mengambil tongkat dan mengusir pengemis itu dengan kasar. "Pergi. Jangan berani-berani menggangguku lagi," katanya dengan marah. Pengemis tua itu kemudian berdiri dengan tatapan tenang, namun matanya menyiratkan kekecewaan yang mendalam. Sebelum pergi, ia berkata, "Ingatlah Nyai Endit, keserakahanmu akan membawa kehancuran bagi dirimu sendiri." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, pengemis tua itu berjalan menjauh dari rumah Nyai Endit. Nyai Endit hanya tertawa mengejek tanpa menghiraukan kata-kata pengemis tersebut. Namun, sejak saat itu, terjadi perubahan aneh di desa. Tanah di sekitar rumah Nyai Endit mulai terasa lembab dan berlumpur. Hujan mulai turun dengan deras setiap hari, membuat tanah di sekitar semakin basah dan tergenang air. Dalam beberapa hari, genangan air semakin tinggi dan meluas. Penduduk desa mulai khawatir, sementara Nyai Endit tetap tidak peduli. Ia tetap menyimpan semua hartanya di rumah, tanpa sedikit pun niat untuk membantu penduduk yang mulai panik. Bahkan ketika genangan air sudah mencapai pekarangan rumahnya, Nyai Endit tetap tidak mau meninggalkan harta bendanya. Kemudian, air mulai memasuki rumah Nyai Endit. Panik, ia mencoba menyelamatkan harta bendanya dengan memasukkannya ke dalam peti besar, namun air terus naik tanpa henti. Saat itu Nyai Endit akhirnya sadar bahwa ia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri atau hartanya. Ia mencoba melarikan diri, tetapi air sudah mengepung rumahnya dari segala arah.
Dengan air yang terus naik, Nyai Endit akhirnya tenggelam bersama harta bendanya, tanpa ada yang bisa menolongnya. Penduduk desa yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa pasrah dan menyadari bahwa apa yang terjadi adalah hukuman atas keserakahan Nyai Endit. Setelah Nyai Endit tenggelam, air yang meluap terus menggenangi wilayah tersebut dan membentuk sebuah danau yang luas. Penduduk desa menamakan danau tersebut Situbagendit, yang berarti danau yang luas. Mereka percaya bahwa danau tersebut terbentuk dari air mata kesedihan dan keputusasaan yang muncul akibat keserakahan Nyai Endit. Hingga kini, legenda Situbagendit masih hidup di hati masyarakat Jawa Barat sebagai pengingat tentang bahaya keserakahan dan pentingnya berbagi dengan sesama. Danau Situbagendit kini menjadi tempat wisata yang indah, namun legenda tentang Nyai Endit yang serakah masih sering diceritakan turun-temurun oleh penduduk setempat sebagai peringatan bagi generasi muda.